Mei 2020, OJK baru saja merilis data nasabah perbankan yang melakukan restrukturisasi. Jumlahnya itu hampir 1 juta nasabah. Dari sektor non-perbankan, OJK mencatat ada sekitar 735 ribu nasabah yang melakukan restrukturisasi dengan nilai kredit total sejumlah 28 triliun rupiah. Jadi secara total hampir 2 juta penduduk Indonesia sampai hari ini telah melakukan restrukturisasi dan angkanya akan terus bertambah. Jadi buat yang belum tahu, restrukturisasi adalah sebuah stimulus ekonomi berupa keringanan pembayaran cicilan kredit yang mana ditujukan kepada masyarakat yang bisnisnya, pekerjaannya, income-nya terdampak negatif karena terjadinya pandemi corona. Restrukturisasi ini dikeluarkan untuk menyasar berbagai macam industri dan berbagai jenis kredit, baik itu kredit kepemilikan rumah, KPA, kredit bisnis, modal kerja, consumer goods, dan lain-lain. Jadi bentuk stimulusnya itu secara singkat adalah Pak Jokowi bilang melalui OJK bahwa OJK akan memberikan kelonggaran, memberikan relaksasi kredit bagi usaha mikro, usaha kecil untuk nilai kredit di bawah 10 miliar, baik ini yang kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan non-bank, akan diberikan penundaan cicilan sampai 1 tahun dan penurunan bunga. Segala nasabah mendapat keringanan pembayaran cicilan bunga plus pokok selama maksimal 1 tahun. Yang artinya nanti beban cicilannya itu akan ditambahkan di tenor pinjamannya jadi ekstra 1 tahun. Karena kan 1 tahun nggak bayar, jadi ditambahkan di akhir periode jadi tambah 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ini para nasabah boleh nggak usah bayar cicilan dan nggak ada yang namanya sita-sitaan. Ya, jadi nggak boleh ada debt collector menyita karena orang tersebut nggak bisa bayar cicilan. Dan sepanjang yang saya tahu dari pengalaman saya nge-apply restrukturisasi ke berbagai bank dan lembaga pembiayaan, dan saya tanya depan belakang kiri kanan teman-teman yang melakukan restrukturisasi, nggak ada yang mendapatkan restrukturisasi seperti yang dikatakan oleh pemerintah, yaitu penundaan cicilan baik pokok maupun bunga selama 1 tahun. Nggak ada, belum ada, saya belum nemu. Maka strukturisasi yang terjadi pada dasarnya terbagi di 4 kriteria ini. Yang pertama, penundaan pokok cicilan selama grace period. Kita ditawari selama grace period ini kita hanya membayar bunganya saja, pokoknya itu nggak usah dibayar nanti belakangan. Misal kita minta grace period selama 1 tahun, jadi selama 1 tahun grace period itu kita hanya membayar bunganya saja, pokoknya nggak usah dibayarkan, tapi tetap harus bayar ya, bunganya saja. Periode grace period ini nantinya akan ditambahkan ke akhir masa pinjaman tenor. Misalnya kita minjam kredit tenornya itu 10 tahun, maka nanti setelah akad restrukturisasi tenornya itu jadi 11 tahun. 1 tahun terakhirnya itu untuk mengkompensasi yang namanya grace period ini. Yang kedua adalah penurunan bunga. Jadi nasabah mengalami penurunan bunga kredit. Ini terlihat menarik, namun pada kenyataannya pada saat saya mencoba apply, saya dikasih diskon penurunan bunga kredit hanya sekitar 0,75% per tahunnya. Itu sebenarnya nggak kerasa ya. Yang ketiga adalah pemanjangan tenor kredit. Jadi dengan memanjangkan tenor kreditnya, otomatis beban pokok dalam cicilan berkurang banyak. Misalnya kita awalnya memiliki kredit dengan tenor 10 tahun, kita restrukturisasi menjadi 20 tahun. Otomatis beban pokoknya itu berkurang setengahnya. Tapi yang harus diperhatikan adalah beban bunganya itu tetap sama, malah diperpanjang. Tadinya kita membayar bunga hanya 10 tahun jadi 20 tahun. Yang keempat, yang terakhir adalah top up kredit untuk membayar cicilan. Jadi kita menganalisa berapa bulan kita butuhkan untuk mendapatkan relaksasi cicilan. Misalnya kita butuh waktu 6 bulan. Maka kita akan di top up oleh bank tersebut senilai 6 kali cicilan per bulan. Contoh, kita hutang sebesar 1 miliar rupiah dengan cicilan 10 juta rupiah per bulannya. Kita butuh 6 bulan relaksasi karena kita nggak ada cash flow sama sekali. Maka bank akan men-top up 60 juta rupiah ekstra ke dalam plafon kredit kita totalnya, agar 60 jutanya itu digunakan untuk membayar cicilan kita per bulannya selama 6 bulan. Jadi total hutang kita yang tadinya hanya 1 miliar jadi 1 miliar 60 juta rupiah. Dananya tidak ditransfer langsung ke nasabah, ke kita, namun dipegang oleh pihak bank yang digunakan untuk blok cicilan. Kenapa nggak dikasihkan langsung? Karena takutnya si bank khawatir uangnya malah dipakai untuk keperluan pribadi yang lain gitu, malah nggak dipakai untuk membayarkan cicilannya. Namun opsi keempat ini sangat-sangat jarang terjadi. Dari sekian banyak orang yang saya tanya, cuma kejadian di satu tempat saja, di sebuah BPR. Karena memang logikanya di masa sulit akan sangat sulit sekali bagi
sebuah bank untuk menambah hutang ke nasabah yang sedang sulit. Jadi sejauh yang saya lihat, saya nanya segala macam, cuma ada 4 jenis restrukturisasi yang terjadi yang dimanfaatkan oleh para nasabah Indonesia saat ini. Jadi nggak ada yang seperti yang Jokowi bilang, oke, ya jadi selama setahun nggak usah bayar pokok, nggak usah bayar cicilan, pokoknya bebas aja, nanti tahun ke depan baru mulai mencicil lagi. Itu saya belum nemuin. Pertanyaannya adalah, yang mana dari 4 skema tersebut yang paling bagus, yang paling sesuai? Jawabannya sebenarnya tergantung. Kalau misalnya ada opsi seperti yang diutarakan oleh OJK, oleh pemerintah, maka ambil aja opsi itu. Itu adalah opsi yang paling bagus. Tapi sebenarnya itu agak nggak make sense, karena itu sangat merugikan baik perbankan maupun negara. Karena secara cash flow mereka akan sangat terganggu sekali. Dan ini sangat rawan sekali dimanfaatkan oleh para nasabah yang aji mumpung. Mereka sebenarnya nggak terdampak virus corona ini, namun karena ada opsi yang sangat bagus seperti ini, maka mereka ikut-ikutan untuk ngambil opsi ini. Ini sangat merugikan industri perbankan. Oke, sekarang balik lagi ke 4 opsi restrukturisasi yang terjadi itu. Yang mana yang paling bagus? Kuncinya di sini adalah kalian harus bisa ngitung. Yang dihitung adalah seberapa yakin kamu bisa bangkit setelah PSBB. Dan dalam tempo waktu berapa lama? Itu kamu harus yakinkan dulu, kamu harus hitung dulu. Bagus buat saya, belum tentu bagus buat orang lain. Beda-beda bisnisnya, beda knowledge-nya, beda income-nya, beda tenor cicilannya, beda kreditnya. Karena ada beberapa industri yang memang butuh waktu yang sangat-sangat lama sekali untuk recover. Ada beberapa industri yang hanya butuh mungkin relatif sangat sebentar untuk bisa recover. Maka kebutuhan grace periodnya pun udah pasti berbeda antara dua orang yang berada di dua industri yang berbeda tersebut. Di industri retail yang mana mereka punya toko di sebuah pusat perbelanjaan, nah karena pusat perbelanjaannya itu ditutup oleh pemerintah, maka mereka nggak bisa jualan. Kuncinya adalah karena mulai ditutup. Mungkin pada saat nanti PSBB selesai, mall kembali dibuka, mereka udah bisa kembali bangkit walaupun perlahan-lahan. Jadi relatif cepat. Sebaliknya di industri saya, di industri perhotelan atau tourism atau pariwisata, mungkin butuh waktu minimal 2 tahun supaya kembali recover ke kondisi awal sebelum corona. Bayangin dong, grace periodnya pasti beda. Strateginya itu pasti beda antara dua tipe pebisnis di dua industri berbeda tersebut. Nah, kalau misalnya kamu yakin kamu bisa recover dalam waktu singkat, hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan kamu bisa balik kembali ke keadaan normal, saran saya mendingan gak usah diambil sama sekali yang namanya restrukturisasi itu. Karena yang namanya restrukturisasi itu bukan semata-mata utang kamu itu hilang, dibayarin pemerintah, hilang gitu aja. Enggak, restrukturisasi itu adalah penundaan masalah. Jadi kamu punya masalah sekarang, kamu tunda entar tahun depan gitu. Kalau misalnya kamu bisa recover dalam waktu singkat, mendingan gak usah deh. Yang namanya masalah lebih baik, lebih cepat selesai lebih baik. Nah, lalu kalau misalnya kita tipe yang butuh waktu cukup lama untuk recover, yaitu 9-12 bulan. Nah, itu kita bedah lagi. Cicilan kita itu porsinya kita lihat antara pokok dan bunganya. Kalau misalnya kita KPR dengan tenor panjang, komposisi cicilan itu bisa 25% pokok, 75% itu bunga cicilan. Sebagai contoh di kasus KPR kosan saya ngambil tenor 20 tahun. Cicilannya itu 30 juta rupiah. Kalau misalnya saya ngambil restrukturisasi, cicilan saya dari 30 juta jadi 22 juta. Jadi saya mendapatkan keringanan, tidak usah membayar pokok selama grace period dalam 1 tahun. Besarannya itu 8 juta tiap bulannya. Dari sini kita bisa hitung. Demi menghemat 8 juta, saya membuang 22 juta rupiah per bulannya. Karena membayar cicilan bunga tidak mengurangi beban pokok total hutang kreditnya. Karena saya minta grace period itu selama 1 tahun, jadi tenor pinjaman saya yang tadinya itu 20 tahun jadi 21 tahun. Jadi saya membayar 22 juta rupiah per bulannya selama masa grace period ini, itu sebenarnya sia-sia. Tidak mengurangi hutang saya sama sekali gitu. Ini cuma membuat napas saya lebih panjang, yaitu dapat diskon 8 juta rupiah per bulannya. Nah, kalau misalnya kasus seperti ini kan justru malah sangat rugi sekali ya kita melakukan yang namanya restrukturisasi. Tapi sebaliknya, kalau misalnya porsi cicilan kamu itu adalah 70%-nya itu pokok, 30%-nya itu adalah bunga, maka ini lain cerita. Ini biasanya muncul kalau misalnya kredit kamu itu tenornya pendek, 5 tahun gitu, atau kalian mengambil kur. Kalau kasusnya seperti itu mungkin akan lebih ideal kalau misalnya kita minta penundaan pokok, karena dari porsi cicilannya itu, pokoknya itu sangat besar. Jadi kita itu ruginya sebenarnya cuma cukup kecil ya. Kita cuma bayar porsi bunga yang kecil selama grace periodnya tersebut. Atau kita mungkin bisa minta untuk memanjangkan tenor yang tadinya 5 tahun bisa minta jadi 10 tahun supaya beban cicilan per bulannya itu jadi lebih rendah. Oh ya, di beberapa bank itu kita juga bisa nego loh. Kita bisa meminta kombinasi. Jadi udah minta penundaan pokok,
Terus kita minta juga untuk penurunan bunga. Itu beberapa bank diperbolehkan. Ya udahlah, kita coba aja untuk bernegosiasi, nggak ada ruginya. Jadi kalian langsung hubungi AO kredit kalian masing-masing. Kalian lalu minta berapa sih sebenarnya komposisi cicilan saya per bulannya, berapa sih porsi bunganya, berapa sih porsi pokoknya. Lalu kalian ngitung seberapa cepat atau durasi kalian itu bisa recover di masa krisis seperti ini. Setelah itu kalian ngitung yang baiknya itu yang mana. Karena jangan kalian ikut-ikutan gerbong aja. Oh, yang lain pada ikutan restrukturisasi. Oh, semua orang pada ikutan restrukturisasi. Ya udahlah, saya ikutan aja. Karena sebenarnya kalau misalnya kalian salah ngitung itu malah jadi buntung. Terakhir, AO Bank pasti akan menakut-nakuti kita. Ya, ngasih tahu bahwa Pak, kalau misalnya Bapak ngambil restrukturisasi, nanti akan muncul loh kode R di BI checking Bapak. Nanti akan berpengaruh pada saat kalau misalnya Bapak mau mengambil pinjaman di masa depan. Kalau seperti itu, udah tenang aja, nggak usah khawatir. Karena literally 2 juta orang se-Indonesia melakukan yang namanya restrukturisasi. Kalau misalnya kalian doang yang melakukan restrukturisasi, itu tentu kalian yang jadi pertanyaan bank. Tapi kalau semua orang melakukan, itu jadi the new normal. Dan angka 2 juta itu adalah per Mei 2020. Dan saya sangat yakin itu pasti akan semakin bertambah lagi seiring berjalannya waktu. Tergantung dari kapan kondisi corona ini akan segera berakhir. AO Bank memperingati kita seperti itu karena memang sudah SOP dari perusahaannya untuk memberitahu kita konsekuensi apabila kita melakukan restrukturisasi. Dan berharap dengan dikasih tahu seperti itu, nasabah jadi takut atau jadi mundur untuk melakukan restrukturisasi. Karena memang kalau misalnya nasabah melakukan restrukturisasi, itu sebenarnya bank itu dalam kondisi yang merugi. Apalagi kalau sudah puluhan ribu nasabahnya melakukan restrukturisasi di waktu yang bersamaan. Mereka itu sangat rugi. Jadi mereka akan melakukan segala cara, segala upaya gimana caranya supaya para nasabah nggak makin banyak yang meminta restrukturisasi. Oke, segitu aja video saya kali ini. Mungkin berguna buat yang lagi dilema untuk menentukan apakah mau ngambil restrukturisasi atau tidak, atau boleh ketik di komen apa yang kalian lakukan terhadap hutang kalian yang sedang kalian hadapi saat ini untuk kita bahas bareng. See you on the next video.